Terima kasih waktunya Pak Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal selaku Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens. Pak Kamal, saya ingin konfirmasi seputar peristiwa yang kemarin yang saat ini menjadi perhatian publik tidak hanya di Papua tapi mungkin di seluruh Indonesia. Nah, Pak Kamal, ini banyak pertanyaan dari masyarakat di lokasi kejadian, ya. Itu sebenarnya peristiwanya seperti apa, begitu? Terima kasih. Kami dari Kepolisian Polda Papua menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya ke-8 karyawan PTT yang sedang melaksanakan perbaikan di TBS 3, di mana setelah kita dapatkan data secara lengkap, ya, lebih dari awal peristiwa itu, bahwa di hari Rabu dini hari sekitar pukul 3 pagi itu datang sekitar 10 orang, ya, dengan membawa alat tajam dan senjata, melakukan kekerasan terhadap seluruh karyawan yang ada di camp. Dia hanya menggunakan tenda, ya, sekarang sifatnya sementara. Terus kemudian tiba-tiba saksi mahkota NS yang pada saat itu masih belum tidur, ya, melihat langsung beberapa orang yang sudah masuk ke camp dan melakukan kekerasan, dan NS ini mampu menerobos dari gerombolan orang yang pada saat itu menyerang dan loncat ke jurang. Dia nyangkut di etape pertama. Itulah Tuhan selamatkan beliau. Kalau jatuh lagi ke berikutnya tidak nyangsang itu, kalau barang tidak nyangkut, itu mungkin juga kita tidak tahu apa kondisi akhir NS. Namun demikian, peristiwa itu pagi masih terdengar suara teriakan, diduga para pelaku, ya, di mana pelaku mereka melukai dengan dengan kejam. Ya. Setelah itu baru di hari Kamis pagi menjelang siang, NS merambat ke atas dan melihat rekan-rekannya, ke-8 rekan kerjanya telah meninggal dunia. Terus kemudian dia ke tower dan menyampaikan salam, pesan kepada pihak perusahaan yang ada di Jakarta untuk segera dievakuasi yang bersangkutan. Ini yang untuk peristiwa di hari. Artinya penyergapan ya oleh KKB ini di saat mereka sedang tertidur, karena kita lihat waktu kejadiannya itu sekitar pukul 4 dini hari atau 3 dini hari begitu ya. Artinya mereka sedang tertidur begitu. Mereka sedang tertidur. Almarhum itu sedang tertidur lelap. Ya, karena di sana kita tahu bahwa di sana cukup dingin. Tentu dengan situasi dingin itulah yang mengakibatkan lelap, ya. Terus kemudian NS sendiri yang melihat langsung bagaimana ketika kerjuk suara orang, terus kemudian teriakan, mereka melakukan kekerasan dan NS menerobos dan loncat. Itulah Tuhan selamatkan NS. Kemudian ada pertanyaan publik begitu ke kita. Mungkin kami memonitor itu di berita-berita yang selama ini jadi trending di mana-mana begitu ya. Jadi mereka bertanya begitu bahwa di tempat yang mungkin masuk di zona merah begini, aktivitas pekerjaan di tempat-tempat yang rawan seperti ini, apakah ada petugas keamanan atau yang mendampingi mereka dalam pekerjaan mereka ini? Jadi waktu kejadian peristiwa itu tidak ada rekan-rekan kami mengetahui, apalagi mendampingi pekerjaan atau para pekerja pada saat melakukan perbaikan di BTS 3. Maka dari itu setelah kita dapat informasi dari Jakarta, dari pusat tentang peristiwa tersebut, kita cukup menyangan, karena itu kan lokasi atau TKP itu dari distrik Bioga kan kalau kita tarik itu sekitar 15 kilo, ya, di peta itu 15 kilo. Tapi untuk menuju ke lokasi dengan jalan darat bisa 3 hari 3 malam. Karena di TKP itu kalau menuju ke Intan Jaya lebih datar dan lebih mudah.
Namun demikian karena itu BTS 3 ketinggiannya sangat luar biasa, beda dengan BTS 4. BTS 4 juga sama-sama juga di Intan Jaya, di Puncak. Tapi kemarin waktu hari Jumatnya sudah bisa kita evakuasi 4 karyawan yang ada di BTS 4. Tapi untuk yang di BTS 3 almarhum dan NS sendiri kan kita cukup ya menarik perhatian, atau bahkan kita konsentrasi kita sangat-sangat penuh untuk bagaimana segera mengevakuasi, karena dari mereka ini ada yang masih hidup dan kita berupaya untuk yang NS ini segera bisa kita evakuasi, dan alhamdulillah NS bisa kita evakuasi di hari Sabtu ya. Kemudian kita susun skenario untuk bagaimana kita bisa mengevakuasi berikutnya. Kenapa kita dari lokasi itu ke Intan Jaya? Karena itu transportasi lebih mudah. Jadi bolak-balik heli itu lebih mudah. Karena rekan-rekan harus standby, 1 heli TNI yang ikut serta dalam rombongan untuk mengamankan situasi jika terjadi kekerasan atau tembakan dari KKB di sekitar TKP, meskipun rekan-rekan juga ada di daerah bawah ya. Namun kalau dari atas kan bisa mantau posisi di mana dan gerakan-gerakan mereka bisa terlihat. Nah, kemudian rekan-rekan mengevakuasi bolak-balik ke Intan Jaya, dan setelah sekitar pukul 10 sudah semua dapat dievakuasi, disiapkan, kemudian kita evakuasi ke Timika dengan Caracas dengan 1 pesawat, dan kemudian sudah disiapkan tim medis dengan 8 ambulan yang sudah standby di bandara, dan kemudian kita bawa ke rumah sakit. Itu upaya-upaya dari Satgas Damai Karten untuk memberikan pelayanan tercepat, meskipun kita tahu kita sampai berapa hari kita terhambat karena bukan karena kita tidak mau ke sana, karena cuaca yang ada di sekitar TKP tidak memungkinkan untuk kita mendarat heli. Karena waktu ini sangat cepat sekali. Sama ketika kita evakuasi di hari Sabtu, NS sendiri kan cepat sekali, terus kemudian gelap, dan berapa kali coba lagi ke sana lagi, situasi dan kondisinya juga tidak memungkinkan lagi, baru cari solusi yang tepat bagaimana cepat nyampe tapi terevakuasi dengan cara harus dievakuasi ke Intan Jaya sebagai pengantara penyambung. Kalau kita bolak-balik Timika TKP itu kan makan energi ya, sekitar 45 menit pulang pergi 100 juta. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh KOP Satgas Nimangkawi, Kombes Muhammad Firman pada saat itu briefing seluruh tim, dan bersama dengan rekan-rekan TNI kita sepakati teknis evakuasi demikian. Pak Kamal, artinya kalau kita dengan kondisi grafisnya itu begitu ekstrim ya, begitu rute dari Bandara Sugapa menuju ke TKP begitu, artinya juga berarti tidak ada pos-pos keamanan terdekat yang bisa lebih cepat mengakses begitu untuk menjangkau lokasi ini. Jauh sekali begitu ya Pak Kamal? Kalau terdekat ada, yaitu di Bioga itu. Di Bioga itu dekat 15 kilo, tapi harus melewati berapa bukit-bukit dan jurang. Dan itu kurang lebih kita tanyakan kepada warga masyarakat sana, Bapak bisa tempuh 3 hari 3 malam. Dan itu sudah alternatif yang paling jelek untuk disiapkan pasukan untuk geser ke sana. Artinya ada rencana sebelumnya kalau ada rencana, kalau ini gagal ada rencana, tapi itu alternatif ya. Alhamdulillah Tuhan kasih jalan, langkah yang direncanakan itu Tuhan kabulkan, Allah kabulkan, sehingga semua jenayah dan NS sendiri bisa kita evakuasi, tidak ada masalah. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi kita, mudah-mudahan tidak ada kekerasan-kekerasan berikutnya terhadap semua warga masyarakat yang ada di tanah Papua. Baik Pak Kamal, mungkin terakhir, sejauh ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah mungkin sudah dideteksi ataukah di dalam penyelidikan sementara kira-kira pelakunya ini dari kelompok mana? Apakah masih ada di wilayah Kabupaten Puncak itu, atau mereka dari luar, dari kabupaten lain yang masuk ke situ? Ya, jadi perlu kami informasikan di Kabupaten Puncak itu ada 5 kelompok. 3 kelompok yang ada di Ilaga,
2 kelompok ada di Bioga. Namun yang terjadi di TKP kemarin, setelah kita konfirmasi, kita lidik, dimungkinkan besar ada kelompok lain yang bermain. Ini mau kita cari apa latar belakang dari kekerasan yang mereka lakukan. Namun ada sudah kita tanda dan kita dalami. Mudah-mudahan dari hasil penyelidikan dan penyidikan nantinya akan memberikan titik temu untuk mendapatkan penetapan siapa-siapa yang melakukan kekerasan terhadap 8 korban yang meninggal dunia dan 1 NS sendiri yang saat ini sebagai saksi mahkota dalam kasus tersebut. Sebelumnya ada pernyataan dari salah satu kelompok yang mengatasnamakan Aibon Kogeya itu. Apakah mungkin kepolisian sudah terima dan sudah melakukan penyelidikan terkait itu, bahwa mereka mengaku bertanggung jawab untuk itu semua kan pengakuan bisa-bisa saja, apakah yang bersangkutan atau bahkan untuk menghilangkan, mengaburkan daripada informasi yang berkembang. Yang penting kita melengkapi administrasi Mindik, baik kita cek lokasi, kita cek TKP, identifikasi para korban, terus kemudian kita juga siapkan hasil visum et repertum termasuk otopsi kemarin untuk memastikan bahwa ke-8 korban meninggal dunia itu kekerasan yang dilakukan oleh, ini yang harus kita segera jawab, dan mudah-mudahan rekan-rekan kami segera dapat melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Baik, terima kasih Pak Kombes Kamal. Saudara, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Kamal selaku Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, dan nantikan program kami selanjutnya hanya di seputar papua.com, aktual independen.